terima kasih banyak juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Setelah kemarin kita belajar banyak sekali tentang bagaimana kita merencanakan proyek. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama lagi belajar ya. Saya juga masih belajar untuk sama-sama bagaimana kita memanage proyek. Jadi bagaimana kita akan melakukan mengerjakan setiap proyek dengan cara yang tersistematis ya. Dengan memanagenya dengan lebih baik gitu. Dan pada pagi hari ini karena ini masih dalam rangka Code for God, nanti akan sangat banyak menolong para peserta Code for God juga para PIC nanti dalam melakukan manajemen proyek bersama dengan timnya. Dan kalau kemarin Bu Yulia sudah memberikan tentang merencanakan proyek dengan baik ya, dan saya yakin banyak peserta ya. Bahkan bukan peserta Code for God saja yang sudah mulai memikirkan, oh begini ya kalau kita sedang merencanakan sebuah proyek atau satu proyek untuk pelayanan pada era digital ini, kita menggunakan model-model kemarin Bu Yulia sudah menjelaskan tentang agile dan sebagainya. Ya kemarin kita memang lihat ya untuk melakukan satu planning project next year, ya kita memerlukan ada ide ya, dan pasti sudah ketika melihat proyek-proyek yang masuk pertama kali, wah idenya banyak sekali, bagus-bagus banget ya, ada mimpi di sana, dan itu pasti harus dirumuskan dalam satu rencana, dan kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Yulia bagaimana kita menyusun rencana dengan baik, dan hari ini kita harus mengeksekusinya ya, bagaimana rencana itu harus dijalankan dengan baik, dan perencanaan itu juga harus dikontrol, supaya nanti bisa menghasilkan output yang kita harapkan. Nah, kalau cara kerja, kemarin kita sudah belajar bersama ya, cara kerja yang dahulu itu cara kerjanya waterfall, atau itu cara kerjanya berurutan ya, garis lurus seperti yang kita lihat di layar kita saat ini ya. Jadi semua dilakukan step by step, jadi akan sangat lama sekali. Nah, kemarin Ibu Yulia memperkenalkan satu sifat atau satu filsafat pengerjaan pengerjaan project pada era digital ini, yaitu dengan cara agile. Next, Tian. Iya, nah itu pengerjaannya sudah tidak lagi step by step harus mengikuti setiap langkah ini satu selesai baru kita bisa pindah ke langkah selanjutnya. Tetapi dengan cara kerja atau dengan merencanakan pekerjaan dengan menggunakan filsafat agile ya, atau menggunakan sifat yang agile yang cepat ya, dan tanggap terhadap perubahan, kita bisa melakukan secara iterasi, kita bisa melakukan evaluasi di tengah jalan ya, lalu nanti kita ulangi lagi untuk mencapai tahap-tahap selanjutnya, bahkan hasil-hasil dalam waktu yang pendek bisa didapatkan, dan nanti bisa dilakukan evaluasi untuk menghasilkan proyek atau menghasilkan produk yang lebih baik ke depannya. Nah, ketika kita melakukan planning dengan cara program yang agile ini ya, kita juga pastinya perlu melakukannya dengan metode-metode yang bisa mendukung sifat agility untuk perencanaan proyek ini. Dan kalau kemarin kita sudah belajar bahwa agile itu adalah model development proyek yang kita katakan ini proyek jangka pendek. Proyeknya bisa besar ya, proyeknya bisa sangat besar, tetapi kita lakukan dalam jangka pendek untuk mencapai hasil-hasil dengan sangat cepat ya, dan ini tentu saja memerlukan adaptasi yang sangat cepat, pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dan selama saya bekerja di Sabda selama hampir 20 tahun ini ya, ini yang hampir setiap hari saya hadapi di sini, karena yang Lembaga Sabda kan adalah pelayanan atau bidang pelayanan yang Tuhan berikan bergerak di bidang teknologi. Dan walaupun dahulu itu belum ada yang namanya ini ya, proyek kerja agile, tetapi saya mengikuti ini dari dulu. Kita tuh kerjanya agile banget gitu, karena teknologi sangat berkembang cepat dan kita harus merencanakan, walaupun itu proyek besar, harus kita rencanakan dalam jangka pendek, melakukan evaluasi, dapat feedback ya, kita selesaikan lagi satu tahap, dapat feedback, kita kembangkan lagi sampai akhirnya akan menghasilkan satu hasil yang sangat besar, dan itu tidak perlu menunggu terlalu lama ya. Dan dalam melakukan pengembangan atau melakukan metode dengan agile project management ini ya, banyak sekali unsur-unsur yang digunakan di dalamnya. Ada metode-metode, ada kerangka-kerangka kerja yang sangat penting untuk mendukung supaya filsafat atau sifat kerja agile project management ini bisa dilakukan dengan baik. Kemarin kita sudah dengar Ibu Yulia juga menyampaikan tentang merencanakan tugas dengan Kanban ya, lalu ada daftar tugas, ada checklist tugas dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu
contoh-contoh melakukan proyek itu dalam acara Code for God, dan ini akan sangat menolong peserta dalam melaksanakan nanti perencanaan proyeknya dan pengerjaan proyeknya ketika Code for God tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober. Ya, next Tian. Nah, ada dua cara kerja atau kerangka kerja yang saat ini saya perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melakukan agile development ya, bekerja berdasarkan sifat atau filsafat agile, sebenarnya banyak sekali cara kerja atau kerangka kerja yang bisa digunakan ya. Tetapi dua cara kerja ya, atau dua kerangka kerja yaitu Kanban dan Scrum yang saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, ini adalah dua cara kerja atau cara manajemen proyek yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda dalam memanage proyeknya ya. Kita punya proyek banyak sekali, dan kalau itu tidak di-manage ya, itu pasti tidak akan bisa menghasilkan produk-produk atau output yang saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Kristen di Indonesia ya, pada generasi digital, dan ini sangat menolong kami ya. Kalau misalnya kita mau tunggu satu proyek atau satu produk itu bisa sempurna sekali baru kita keluarkan, mungkin situs Alkitab Sabda sampai hari ini tidak akan pernah keluar, karena sampai hari ini pun terus ada pengembangan, dan sistem kerja menggunakan Scrum dan Kanban ini sangat menolong kami untuk melakukannya, dan kami menggunakan ini karena memang dua kerangka kerja atau dua metode kerja inilah yang saat ini sangat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi, bahkan ya menggunakan Scrum maupun Kanban ya. Dia juga punya sifat iterasi dan punya sifat daftar tugas, ada backlog ya. Lalu itu di Scrum kita namakan ada product backlog, nanti ada sprint backlog. Lalu juga di Kanban itu ada daftar tugas yang sangat sederhana, to do, doing, dan done. Nah, ini akan sangat menolong kita. Jadi kalau misalnya ketika kita merencanakan suatu proyek, lalu kita tidak melakukan proyek manajemen dengan baik ya, kita hanya melihat secara sporadis, kita tidak akan dapat menghasilkan satu output yang hasilnya adalah maksimal dan cepat. Dan ini pun yang kita perlu lakukan ketika kita berada di Code for God, karena waktunya cuma 48 jam. Nah, apakah kedua metode ini atau kerangka-kerangka kerja yang bersifat agile ini bisa kita gunakan ketika hackathon virtual? Ya, karena kalau Scrum dan Kanban saya pengalaman secara on-site di kantor ya, itu kita stand up meeting setiap hari, kita bisa komunikasi setiap hari, tatap muka lebih efektif. Tapi saya sangat bisa merasakan juga efektivitasnya ketika WFH ya, pada bulan Mei kemarin kan kita terpaksa harus WFH ya, dan kita masih bisa menggunakan ini ya, masih bisa menggunakan dua metode ini, karena dua metode ini adalah metode yang sangat memungkinkan untuk kita melakukan manage secara mandiri ya, jadi self organizing ya, self manage project. Kalaupun ada ada evaluasi, itu nanti sudah ada waktunya sendiri yang rutin, dan ini sangat menolong para anggota tim, anggota proyek untuk memanage dirinya sendiri dalam melakukan tugas, karena sudah ada tugas, ada daftar tugas, lalu ada list mana yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah selesai, itu sangat terlihat dengan jelas. Iya. Nah, next Tian. Nah, bagaimana kalau dengan hackathon virtual Code for God, bisa nggak kita gunakan dua metode ini? Atau bisa nggak kita gunakan kerangka kerja yang bersifat agile ketika kita melakukan hackathon virtual? Atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang yang di gereja mungkin ya, kita tidak bisa melakukan pertemuan untuk membahas tentang pelayanan digital, kita tidak sulit merencanakan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menolong untuk memberikan contoh ya, dan ini sekaligus akan menjadi panduan bagi kita para peserta Code for God untuk melihat cara kerja atau metode kerja yang baik untuk hackathon virtual Code for God Indonesia 2020 ini, dan ini sangat memungkinkan ya. Jadi ini 4 garis besar ya, cara kerja yang baik sudah kami susunkan, ada 4 garis besar yang perlu diperhatikan, dan ini juga bisa menjadi 4 garis besar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengembangkan pelayanan digital atau pelayanan online di gerejanya. Kita harus selalu ingat ya, karena sifat dari manajemen proyek yang harus kita selalu sadari adalah ini bersifat agile. Ya, ini bersifat agile ya.
waktu yang singkat, adaptasi yang sangat cepat, harus bisa fleksibel, dan harus ada iterasi. Ya, lalu yang kedua, kita menggunakan campuran ya antara kerangka kerja Scrum dan Kanban. Ini adalah cara manage proyek ya yang sederhana ya. Jadi Scrum dan Kanban yang sederhana, kita nggak rumit-rumit. Kalau kita belajar tentang teori Scrum dan Kanban itu cukup dalam, cukup rumit juga. Tetapi kita akan terapkan dulu untuk Scrum dan Kanban dengan cara yang sederhana dalam Code for God ini. Jadi itu akan sangat menolong setiap tim untuk manage proyek ya, dan memanage tugas dan memanage orang-orang ada di dalamnya. Nah, supaya kita semua setiap tim kita usahakan punya pace yang sama, kami juga menolong membuatkan milestones bagi setiap tim ya. Jadi nanti kita lihat milestone apa saja yang diharapkan terjadi untuk setiap tim selama waktu 48 jam. Itu berisi langkah dan target yang harus dicapai oleh setiap tim. Lalu nanti ya kita dapat melihat output dari semua rencana kerja, lalu semua manage proyek kita akan lihat outputnya pada hari yang terakhir, yaitu dalam sesi presentasi. Kita akan memperlihatkan idea kita atau mock-up-nya ya, atau bahkan produk jadinya, dan menceritakan ya, menginformasikan apa yang sudah kita lakukan selama 48 jam baik kepada juri, kepada mentor maupun kepada seluruh peserta. Nah, kita lihat satu persatu. Kenapa dalam Code for God ini bersifat agile? Yang pertama, karena waktunya sangat singkat, hanya 48 jam ya. Kalau dalam Scrum ya, itu dalam teori Scrum itu ya, itu ada satu siklus itu selama 30 hari untuk satu pengerjaan proyek, satu tahap ya, satu tahap pengerjaan proyek itu ada waktu 30 hari. Nah, ini bukan 30 hari tetapi 48 jam. Jadi sangat singkat ya, tanggal 9 sampai 11 Oktober. Lalu yang kedua ya, ini sangat bersifat agile juga karena apa? Kita bertemu dengan orang-orang baru ya. Kita mungkin ada yang sudah bawa tim, tapi kan ada juga yang akan bergabung dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Adaptasinya harus sangat cepat, harus bisa saling mengenal sangat cepat, harus bisa tahu skill teman-teman. Oleh karena itu sangat penting melihat kartu profil ya. Mulai dari awal kita sudah lihat ini teman-teman ya, punya skill apa saja, saya bisa nanti bekerja sama dengan mereka, seperti itu sudah harus dimulai dengan sangat cepat. Kalau nanti mau mulai ketika tanggal 9 ya mungkin sudah agak terlambat ya. Nah, ini ya oleh karena itu harus ada adaptasi cepat ya, dan harus bisa fleksibel. Lalu yang berikutnya adalah ada kolaborasi, karena tidak mungkin kita mengerjakan proyek yang satu proyek yang bisa dikatakan cukup besar juga dalam waktu singkat tanpa ada kolaborasi. Kita mengerjakan sendiri tidak mungkin ya. Nah, dengan adanya kolaborasi, berbagai skill yang ada ya, karena kita dapat dari beberapa teman dengan berbagai skill mereka akan menambah nilai dan impact dari proyek yang sedang kita kerjakan. Mungkin saat itu seorang PIC membawa ide proyeknya hanya AB ya. Begitu berkolaborasi dan melihat skill-skill yang ada, nanti proyeknya bisa menjadi dalam waktu yang singkat dengan kolaborasi bisa menjadi dampaknya nggak cuma AB tetapi ABCD. Nah, itu. Dan yang pasti kita sangat menginginkan produktivitas. Agile itu sangat mementingkan produktivitas, bukan hanya cara kerja yang cepat, tetapi harus ada hasil dalam waktu yang singkat dan harus efektif maupun efisien. Nah, oleh karena itu diperlukan cara manage proyek yang sangat baik, dan saat ini kita bisa menggunakan metode Scrum. Next, Tian. Ya. Nah, untuk cara atau kerangka kerja Scrum pada Code for God ini ya, kalau berdasarkan dari langkah-langkah yang ada dalam teori Scrum, itu yang pertama ada initiate ya. Nah, initiate ini adalah tahap awal, di mana itu adalah tahap-tahap pembentukan tim ya, tahap-tahap. Jadi nanti begitu nanti malam pitching selesai ya, para peserta mereka sudah bisa submit atau sudah bisa memilih proyek mana yang dapat mereka akan mereka bantu, dan nanti PIC juga dapat melihat orang-orang mana yang bisa menolong mereka untuk mengerjakan proyek. Ini namanya adalah tahap awal ya, tahap pembentukan tim. Lalu sampai tanggal 9 Oktober pukul 12 malam ya, nanti kita lihat di milestone-nya ya, itu rencana maupun perkiraan tugas atau backlog untuk proyek itu sudah harus jelas
ya, sudah harus jelas, project vision-nya juga sudah harus jelas, dan pembagian tugasnya juga diharapkan sudah harus jelas, ya. Jadi kita ada ininya, ada tenggat-tenggat waktunya untuk menolong setiap tim supaya nanti bisa mengontrol dengan baik, ya. Lalu berikutnya ada implementasi. Nah, implementasi ini akan dilakukan pastinya sejak tanggal 9 sampai hari terakhir, ya. Jadi pada saat implementasi inilah ada eksekusi tugas, ya, di situ ada stand up meeting, ya, lalu ada evaluasi. Nanti kita lihat ya bagaimana kita melakukan istilahnya stand up meeting. Kalau di Yayasan Lembaga Sabda itu setiap hari kita ada rapat berdiri namanya. Ini beneran berdiri karena ini waktunya sangat singkat, ya. Waktunya sangat singkat. Soal kalau duduk nggak kerasa kan capek. Kalau sudah berdiri dan terasa kaki sudah capek, itu berarti rapatnya sudah terlalu lama, ya. Jadi dalam satu scrum itu setiap hari harus ada stand up, dan stand up meeting ini harus sangat cepat sekali, ya, maksimal 15 menit. Oke, nah nanti kita lihat bagaimana kita terapkan ini dalam Code for God untuk stand up meetingnya, ya. Lalu ada tahap review atau retrospektif. Nah, ini nanti kita bisa lihat untuk review dan retrospektifnya di dalam milestone-milestone yang sudah kami tetapkan, ya. Ada 6 milestone nanti yang harus diperhatikan dan diikuti oleh para peserta Code for God maupun para PIC. Dan nanti tahap rilis, ya, tahap rilisnya adalah pada tanggal 11 Oktober dengan video presentasi yang akan disampaikan oleh setiap tim maksimal 3 menit. Lalu di situ juga akan ada penjurian. Penjurian di sini nanti lebih bersifat memberikan komentar, lalu akan ada voting yang akan dilakukan oleh seluruh peserta. Nah, dalam panduan di situs codeforgod.org, panitia sudah menuliskan tujuan mengapa kita mengadakan Scrum, ya. Jadi tujuan yang pertama sudah pasti kita harus menyinkronkan pekerjaan seluruh tim. Jadi semua harus sama, ya. Walaupun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus terlihat bahwa itu dalam satu kesatuan menuju kepada satu fokus, ya. Lalu juga yang paling penting yang kedua adalah mengidentifikasi dan menyingkirkan halangan. Jadi kalau misalnya ada kemacetan, kita karena ini sifatnya kerjanya cepat dan iterasinya cepat gitu, ya, maka identifikasinya diharapkan kita bisa mengetahui masalah itu secepat mungkin, ya, secepat mungkin sehingga bisa diselesaikan, ditangani secepat mungkin. Lalu berikutnya adalah mengadaptasikan rencana tugas dan daftar tugas yang belum dikerjakan. Jadi dengan adanya Scrum tiap 3 jam sekali, ya, itu kita bisa lihat ini rencana tugas mana yang belum selesai, ya, mana yang sudah selesai, sudah tidak punya tugas, nanti tugas bisa diberikan kepada dia. Nah, ini sangat penting untuk mengadaptasi tugas-tugas tersebut. Dan juga sini adalah memantau, yang pasti walaupun ini manage diri sendiri untuk mengerjakan tugas berdasarkan pembagian yang sudah diberikan, tetap harus ada pemantauan. Dan pemantauan tersebut tujuannya bukan untuk bukan untuk ini belum selesai gitu-gitu, ya, tetapi untuk bisa menolong mana bagian yang harus ditolong, mana bagian yang harus dilanjutkan dan sebagainya, ya. Dan yang pasti dengan Scrum ini partisipasi dan kolaborasi di dalam tim itu akan semakin meningkat. Karena apa? Semua harus memberikan masukan, memberikan feedback, memberikan ide, ya, sehingga semuanya akan berpartisipasi ketika sedang diadakan Scrum, atau kalau di sini nanti kita sebutnya nanti cek status gitu, ya. Nah, waktu Scrum di dalam acara Code for God nanti dalam waktu 48 jam itu harus dilakukan secara rutin, paling tidak 4-6 kali dalam satu hari. Nanti bisa tergantung kesepakatan tim, ya, agar progresnya bisa dipantau lebih baik. Kalau ada masalah bisa diketahui lebih baik. Kalau ada tim yang misalnya macet juga bisa diketahui dengan lebih baik, ya, supaya proyeknya juga bisa selesai. Dan PIC dan proyeknya akan melakukan cek status dengan panitia setiap 3 jam. Jadi setiap 3 jam, ya, kelompok akan laporan kepada panitia dan diharapkan paling tidak mulai Sabtu pukul 9 pagi sudah ada cek status dengan panitia, supaya nanti panitia bisa menolong kalau misalnya ada masalah, kendala, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah panduan ketika kita melaksanakan Scrum pada acara Code for God. Ya. Nah, waktu Scrum, ya, adalah pertemuan di antara anggota tim proyek yang dipimpin oleh PIC. Ya, jadi kalau ini disebut dengan Scrum Master, tapi di sini kita bilangnya PIC, ya, penanggung jawab untuk setiap proyek. Jadi setiap hari, ya, dalam waktu yang ditentukan itu ada pertemuan dan itu dilakukan setiap 3 jam sekali dan waktunya sangat singkat, tidak boleh berlama-lama, yaitu selama 15 menit maksimal.
kurang dari itu boleh ya, maksimal 3 jam sekali untuk cek status dan saling tukar info antar anggota ya, tukar info antar anggota. Di situ nanti PIC atau komunikator akan bertanya kepada para peserta ya, anggota tim, apa yang sudah dikerjakan ya jam-jam sebelumnya dan apa saja yang akan dikerjakan pada jam-jam selanjutnya. Dan apakah ada halangan, rintangan yang menghambat dalam mengerjakan tugas? Kalau di Sabda kita tambah satu lagi. Kalau misalnya ada yang berhasil ya atau ada kegagalan lalu bisa kita pecahkan, kita juga akan share pelajaran apa yang kita dapat. Ini sangat penting ya, sangat penting menurut saya. Bukan hanya mencari halangan dan rintangan, tetapi bagaimana anggota tim berhasil untuk menjawab tantangan atau masalah yang mereka hadapi, karena akan sangat menolong rekan-rekan yang lain. Nah, setiap 3 jam sekali ya itu harus lapor kepada admin ya, kepada panitia progresnya ya, supaya panitia bisa menolong kalau misalnya terjadi masalah. Nah, tetapi diharapkan dalam tim setiap jam, karena kan ini 48 jam, jangan sampai ada yang tidur 15 jam, nggak ngerja ya. Ya, jadi diusahakan setiap tim itu punya komitmen. Ini 48 jam ya, jam tidurnya dikurangi dulu. Oleh karena itu perlu ada namanya cek suhu. Cek suhu ini setiap 5 menit kemungkinan PIC atau yang ditunjuk ya untuk mengecek kesehatan setiap anggota tim. Ini nggak perlu dilaporin kepada panitia ya, setiap 1 jam lapor ke panitia, enggak. Ini untuk komunikasi di dalam tim saja ya, di dalam tim saja untuk mengecek ini apakah mereka masih on dalam mengerjakan tugas mereka, apakah secara fisik mereka sehat, itu harus diperhatikan juga ya, dan apakah terutama sehat atau bugar dalam proses kerja ya, itu setiap jam bisa dicek. Cek suhu ya dalam setiap tim. Nah, lalu setiap laporan cek status yang setiap 15 menit, yang setiap 3 jam sekali itu harus dilaporkan kepada admin, bisa lewat ini ya kepada admin. Nanti kita akan buatkan satu formulir khusus untuk cek status yang akan diberikan oleh panitia untuk diisi oleh PIC atau orang yang ditunjuk dalam setiap tim gitu ya. Jadi kita akan punya satu formulir khusus. Nah, untuk panduan mengenai Scrum dan tujuan Scrum ini nanti bisa didapatkan di dalam situs Code for God. Nanti di situ ada menu panduan, nanti bisa dibaca sendiri supaya lebih jelas di situ. Oke. Nah, kemarin Bu Yulia juga sudah memberikan contoh ya, bagaimana ketika kita melakukan cek untuk ini ya, melihat apakah peserta atau anggota tim sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ini satu contoh saja, ada banyak cara yang bisa digunakan. Tapi ini satu contoh saja bagaimana kita bisa memanage bagian tugas. Jadi di sebelah kiri itu ada tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan, lalu di sebelah kanan adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan setiap tugas ya, bisa diberi diberi tanda di situ. Kalau misalnya berjalan dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik juga nanti bisa dilaporkan. Dan juga berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan cek status yang dilakukan setiap 3 jam sekali ya. Nah, ini setiap PIC ya, setiap PIC atau orang yang ditunjuk dalam tim ini bisa memberikan, ini pertanyaannya bisa macam-macam untuk menolong anggota, bisa semua bisa bekerja bersama ya. Tapi ini saya pikir ini pertanyaan yang sudah cukup bagus juga, bisa menolong apakah tugas-tugas berjalan sesuai dengan planningnya, apakah ada masalah yang perlu dipecahkan, lalu bagaimana komunikasi ya setiap anggota, apakah termonitor dan terupdate. Nah, ini yang bisa dilakukan ketika cek suhu setiap jam sekali ya, setiap jam sekali. Lalu apakah ada yang mendokumentasikan ya, ada yang membuat foto-foto mungkin ya ketika dia sedang mengingatkan peserta, karena kan kita perlu dokumentasi juga untuk tiap tim ya, nanti bisa di salah satu bagian yang bisa masuk dalam perlengkapan untuk presentasi akhir. Lalu bisa juga setiap tim juga akan diminta untuk menulis blog atau reportase singkat mengenai apa yang terjadi di dalam timnya ya, dan sebagainya. Nah, itu perlu ada dokumentasi untuk setiap tim, dan juga apakah isu-isu yang terjadi sudah dilaporkan kepada admin ataupun kepada panitia supaya kami dapat menolong dalam manage proyek ini. Jadi diharapkan cara kerja seperti itu ya, ini kerangka yang sudah kami berikan bisa menolong setiap tim untuk bisa mengerjakan atau memanage proyeknya dengan baik. Nah,
Untuk ini ya, untuk menolong setiap setiap tim memiliki memiliki pace yang sama ya, diusahakan bisa memiliki pace yang sama. Kami sudah menetapkan 6 milestone yang harus dicapai oleh setiap tim pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi milestone yang pertama itu harus sudah selesai pada tanggal 9 Oktober pukul 12 malam ya. Adalah backlog dan to do. Ya, jadi daftar tugas utama, apa saja yang dikerjakan oleh tim, ya, itu formasi tim sudah terbentuk ya. Jadi dalam satu tim sudah harus terbentuk, jadi sudah harus memberikan daftar tugasnya apa, ya, lalu apa saja yang akan dikerjakan, backlog dan to-do-nya, dan itu harus dilaporkan kepada panitia atau admin. Nanti akan ada formulirnya, ya. Lalu milestone yang kedua ini maksimal sudah harus dimulai pukul 9 dan pukul 10 sudah harus dilaporkan lagi kepada panitia ya. Jadi sudah harus ada list anggota tim ya, list anggota tim dan jenis tugas utama yang sedang dikerjakan ya, yang sedang dikerjakan, dan juga ada laporan apakah progresnya ya, progres dari pembagian tugas dalam milestone pertama sudah dikerjakan dengan tepat menurut orang-orang yang sedang bekerja, yang sudah dibagikan tugasnya, apakah progresnya berjalan dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat dari to do ya, dari list daftar tugas to do yang akan dikerjakan itu sudah menjadi daftar tugas yang sedang dikerjakan, bahkan mungkin sudah ada yang selesai ya. Sudah ada bagian tugas yang selesai. Dan pada pukul 10, tanggal 10 Oktober itu, sudah harus ada rencana untuk bertemu dengan mentor. Sudah ada laporan ya, kami sudah harus melihat ada laporan bahwa grup ini, tim ini akan bertemu dengan mentor siapa saja, itu sudah harus terlihat dengan jelas. Nah, nanti akan ada juga di slide berikutnya nanti jadwal-jadwal mentor, dan juga nanti para PIC juga bisa submit jamnya mereka bisa bertemu dengan mentor kapan, dan akan terlihat laporannya juga di dalam situs Code4Get. Nah, dalam milestone yang ketiga, yaitu pencapaian yang ketiga pada tanggal 10 Oktober, maksimal pukul 6 sore, proyek sudah harus separuh jalan. Maksudnya itu sudah separuh untuk target yang diharapkan. Kalau sudah lebih, itu lebih bagus lagi ya. Ya, lalu juga pada pukul 16 itu nanti kita juga mengharapkan ada laporan ya, ada laporan yang berisi hasil pertemuan dengan mentor, apa saja yang dipelajari dan apa saja yang akan dikembangkan dari hasil pertemuan dengan mentor, singkat saja, dan nanti akan kami bantu pula dengan formulir untuk pelaporannya. Nah, ini sehubungan dengan mentor. Kami juga sudah menyediakan panduannya di dalam situs Code4Get. Jadi panduan waktu mentoringnya. Jadi waktu mentoring adalah adanya waktu yang disediakan oleh para mentor untuk bertemu dengan tim. Nah, setiap mentoring yang harus diingat oleh setiap tim yang harus dilakukan adalah menanyakan jika ada masalah, lalu berkonsultasi untuk mendapatkan manfaat ya dan keahlian dari masing-masing mentor, gitu ya. Lalu juga meminta input masukan atas hasil kerja yang sudah dihasilkan. Jadi jangan datang belum ada progres, datang minta tolong ini enaknya progresnya gimana gitu ya, tidak bisa. Jadi harus sudah memberikan kepada mentor juga, ini saya sudah kerjakan sampai begini, apakah untuk selanjutnya masih ada masukan atau apakah cara kerja kami sudah tepat dan sebagainya, itu nanti bisa ditanyakan ketika waktu mentoring ya. Next. Nah, ketika melakukan mentoring ya, ini ada panduannya ya, ada semacam aturan mainnya ya. Masing-masing tim sangat-sangat boleh memilih lebih dari satu mentor gitu ya. Tetapi diharapkan maksimal 5 mentor. Karena apa? Tidak semua mentor memiliki jadwal yang panjang ya. Ada beberapa mentor yang hanya bisa menyediakan sedikit waktu. Dan kita perlu memikirkan juga tim yang lain. Mereka juga mungkin ingin bertemu dengan mentor tersebut. Jadi kalau kita pilih semua mentor ya, atau banyak sekali mentor, nanti tim-tim yang lain juga memerlukan mentor tersebut. Jadi kita usahakan ya maksimal 5 mentor dan cari mentor yang betul-betul sesuai dengan bidang proyek Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktu mentoring kami hanya berikan 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Oktober hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 9 malam.
ya, pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Ya, di antara jam-jam tersebut mentor sudah memberikan jadwal-jadwal saya bisa bertemu dengan tim itu jam segini, jam segini, jam segini, itu sudah ada juga di situs Code for God. Ya. Nah, mekanisme mentoring adalah mengisi kartu janji atau kartu janji atau appointment card sebelum Sabtu pukul 10 tanggal 10 itu ya. Dan untuk itu setiap tim juga harus sangat-sangat memperhatikan jadwal masing-masing mentor. Jangan minta jam ketika mentor itu tidak bisa ya, sama saja nanti nggak bisa ketemu ya. Dan pertemuan dengan mentor akan dilakukan di ruang online Discord ya, bisa berupa teks, audio maupun video ya. Atau nanti misalnya bisa sesuai kesepakatan dengan mentor. Kalau misalnya mentor saya maunya Zoom ya, nanti kita akan informasikan bahwa mentor A, B atau C mereka memilih untuk pertemuannya menggunakan Zoom atau platform yang lain. Nah, untuk Discord sendiri nanti setiap tim akan mempunyai ruang kerja masing-masing ya. Setiap tim akan punya ruang kerja masing-masing di dalam Discord. Jadi mohon untuk mempelajari cara kerja Discord dan nanti bisa masuk ke dalam channelnya Code for God yang ada di Discord. Nanti admin akan memberikan linknya. Nah, mentor dapat masuk ke dalam ruang kerja masing-masing tim. Kami akan atur ya, supaya mentor dapat masuk. Misalnya saya kok pengen lihat proyek A ini kok menarik ya, dan kelihatannya perlu dibantu, nanti mentor bisa masuk ke dalam ruang kerja di mana masing-masing tim berada di dalam Discord. Nah, nanti kami akan perlihatkan mungkin setelah presentasi ini selesai ya, Denah ingatkan lagi Denah untuk Discord tersebut. Ya, nah ini adalah jadwal yang nanti juga akan dipasang di situs Code for God, jadwal ketersediaan para mentor. Ya, ini terlihat sedikit terpotong ya. Jadi kami sudah siapkan jam-jamnya dan yang kalau di situ garisnya putih ya, di kolom-kolom putih itulah waktu ketersediaan mentor. Ya, kalau kolomnya itu warnanya abu-abu, garisnya warnanya abu-abu, itu berarti mentor tidak bisa ditemui pada jam tersebut, gitu ya. Jadi hanya yang berwarna putih itu yang menunjukkan ketersediaan para mentor. Oke, nah ini adalah bentuk dari kartu appointment atau kartu janji mentoring ya dengan para mentor. Jadi nanti bisa diisi, kami akan berikan panduannya juga kepada para PIC sebelum ketika nanti akan mulai mengisi atau submit kartu janji ini. Oke, ya. Nah, lalu milestone berikutnya, itu tadi milestone 1 sampai dengan 3, lalu milestone berikutnya adalah milestone 4, yaitu pada tanggal 10 Oktober pukul 11 malam, ya. Jadi tanggal 10 Oktober pukul 11 malam hari Sabtu ya, draft presentasi akhir sudah harus dikirimkan kepada panitia. Ya, draft ya, saya tidak bilang sudah harus jadi videonya, enggak ya. Jadi draft itu berisi garis-garis besar presentasi, poin-poin utama yang sekiranya akan disampaikan apa, dan rencana demonya akan seperti apa, demo output ya dari proyek Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu harus dikirimkan kepada panitia di codexupdate.org. Formatnya masih boleh dalam format doc dulu atau teks dulu ya. Yang pasti kami ingin melihat dari situ juga kami bisa melihat progresnya sampai sejauh mana. Kalau misalnya sampai hari Sabtu tanggal 11 itu belum mengirimkan draft presentasi akhir, itu berarti ada sesuatu, ada masalah yang terjadi dalam tim, mungkin kurang lancar sehingga kami memastikan untuk bisa melihat dan menolong jika terjadi masalah. Oleh karena itu sangat perlu untuk milestone yang keempat tanggal jam 11 malam ini semua draft presentasi akhir walaupun masih kasar untuk dikirimkan kepada panitia. Nah, lalu milestone yang kelima ya, milestone yang kelima pukul 11 ya. Milestone yang kelima yang pertama adalah pukul 11 itu sudah harus mulai merekam presentasi. Itu tanggal 11 Oktober hari Minggu ya. Pukul 11 siang sudah harus mulai rekam presentasi dan sudah mulai harus memasang file-file demo di kartu proyek. Kami akan sediakan tempat untuk memasang misalnya apakah ada PPT yang harus dilihat ya atau gambar untuk mock-up-nya dan sebagainya, itu nanti bisa dipasang di dalam kartu proyek di dalam situs Code for God, tetapi sudah harus mulai rekaman presentasi dan durasi presentasi maksimal 3 menit ya. Pukul 11 sudah harus mulai, paling lambat sudah harus mulai rekaman. Karena biasanya walaupun cuma 3 menit, tek-teknya, editnya dan sebagainya biasanya akan lama gitu ya. Nah, lalu pukul 1 ya, pukul 1
deadline akhir adalah semua tim sudah harus mengirimkan video mereka kepada panitia. Jam 1 itu sudah harus masuk video yang terakhir ya. Karena apa? Karena pada milestone ke-6, yaitu pada pukul 1, juri dan peserta sudah akan mulai menyimak video dan presentasi akhir dari setiap proyek. Karena kami akan upload dulu, supaya nanti bisa dilihat lebih banyak, dilihat oleh semua juri maupun para peserta. Antara pukul 1 sampai pukul 2, juri maupun peserta akan melihat atau menyimak video presentasi akhir. Dan pada pukul 2, pada tanggal 11 Oktober tersebut, hari Minggu, juri sudah siap, akan ada Zoom, pertemuan besar ya, Zoom meeting. Juri sudah siap untuk memberikan pertanyaan dan komentar kepada setiap proyek, dan pukul 4 sudah akan selesai untuk proses votingnya dilaksanakan oleh peserta. Ya. Jadi juri dalam hal ini bukan penentu kemenangan atau bukan yang menentukan yang akan menang siapa gitu, enggak ya. Yang menentukan adalah semua peserta dengan voting. Tapi juri akan memberikan pertimbangan, penilaian, pertanyaan ya untuk lebih menajamkan proyek yang sudah dihasilkan oleh setiap tim. Nah, karena kita melihat bahwa kriteria penjurian atau voting itu ada kriterianya ya. Jadi ini saya ingatkan lagi, sudah pernah disampaikan. Jadi harus menjawab 2 tantangan yang ada dalam Code for God ini, yaitu biblika dan hybrid. Lalu harus kingdom impact-nya harus sangat kelihatan ya, dampaknya bagi kerajaan Allah. Karena ini adalah hackathon Code for God ya. Jadi pastinya semua proyek itu harus kental dengan penggunaan teknologi ya dalam melaksanakan proyeknya. Jadi lalu yang keempat adalah inovasi, kreativitas dan keaslian dari proyek itu, apakah ini benar-benar original ya, belum pernah ada sebelumnya ya. Lalu juga kita bisa melihat proyek ini ke depannya akan seperti apa ya, bagaimana ini bisa dilaksanakan ke depannya. Lalu juga apakah ini sudah betul-betul bisa memenuhi sehingga bisa menjadi satu output yang sudah bisa digunakan ya, bahkan idenya bisa dijalankan selanjutnya untuk eksekusi selanjutnya. Jadi harap diperhatikan untuk 6 kriteria penilaian proyek ini. Nah, tadi kita sudah ya sifatnya agile ya, lalu juga ada mengerjakannya dengan cara kerja atau kerangka kerja Scrum ya, lalu kita juga bisa terbantu pace untuk setiap tim dengan adanya milestone. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah kita harus mempresentasikannya. Nah, bagaimana kita mempresentasikan proyek atau output apapun yang sudah kita hasilkan selama Code for God 48 jam itu, bagaimana kita mempresentasikannya dengan baik. Saya tidak akan memberitahu sekarang karena besok akan disampaikan oleh pakarnya langsung ya, dalam presentasi proyek yang baik yang akan disampaikan oleh Bapak Natali Ardianto. Beliau adalah salah satu mentor Code for God ini, dan sudah pasti jangan lewatkan karena ini sangat penting ya, sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya peserta Code for God ya, tetapi juga bagi siapapun yang nantinya akan mempresentasikan ide-ide besar mereka seputar pelayanan digital atau pelayanan online dimanapun. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya dan teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak ya. Sekiranya ini bisa menolong, dan pasti kita akan buka ruang pertanyaan, bukan hanya hari ini ya, bukan hanya dalam kesempatan ini ya. Jalur-jalur komunikasi melalui WA grup terbuka, Discord, bahkan beberapa rekan sudah mulai masuk ya, bisa bertanya di sana dan sebagainya. Kami terbuka dan mari kita semangat untuk Code for God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.